Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia ingin membuat proyek vlog tentang rumah adat Panjalin. Di dalamnya ada fakta-fakta menarik lainnya loh. Ikuti kami terus ya. Majalengka, selain kaya destinasi wisata alam, Kabupaten Majalengka memiliki banyak tempat peninggalan bersejarah yang bisa dikunjungi. Salah satunya yaitu Rumah Adat Panjalin. Bangunan ini berdiri pada akhir abad ke-14. Meski sudah berusia lebih, Rumah Adat Panjalin ini masih kokoh. Rumah adat ini awalnya dibangun oleh keturunan Kerajaan Talaga Manggung bernama Raden Sanata di tahun 1700-an. Berdasarkan catatan sejarah, Raden Sanata kemudian menikahi Putri Seruni yang merupakan putri dari Raja Syahrani sebagai penyebar agama Islam di sana. Rumah Adat Panjalin menjadi saksi bisu penyebaran Islam di Majalengka. Rumah adat ini dibangun pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selain itu, rumah adat ini juga membawa pesan untuk masyarakat agar tetap menjaga tali persaudaraan. Yuk simak kisah menariknya. Di bagian dalam juga masih tersimpan benda-benda peninggalan Raden Sanata, salah satunya perkakas pusaka. Kita juga berkesempatan untuk bertanya-tanya dengan juru pelihara Rumah Adat Panjalin, yaitu Bapak Afif Komarudin. Apa ciri khas arsitektur Rumah Adat Panjalin? Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Afif Komarudin. Kebetulan saya di sini sebagai Jupel Rumah Adat Panjalin. Jupel itu artinya adalah juru pelihara rumah adat yang dikelola oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, yang meliputi beberapa provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Jakarta. Itu adalah situs ataupun Kementerian Kebudayaan dan Purbakala yang ada di sana. Nah, ciri khas arsitek yang ada di Rumah Adat Panjalin, salah satunya mungkin bisa dilihat sendiri dari beberapa sketsa seperti ini. Sketsa seperti ini, dan bangunan-bangunan yang kenapa dibentuk seperti panggung, dijadikan dua ruangan, semuanya mempunyai arti. Seperti arsitek yang di atas, tiga komponen di atas itu mempunyai arti. Bahwa seumpamanya tiga elemen kehidupan sebagaimana mestinya yang menemukan wilayah Panjalin ini yaitu Raden Sanata. Raden Sanata itu adalah salah satu santri dari Pager Gunung yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam sekaligus untuk mempertahankan wilayah tatanan Jawa bagian barat. Kenapa Jawa bagian barat? Karena pada saat itu ketika ditemukan wilayah Panjalin pada akhir abad ke-14, sekitar 800 tahun yang lalu, belum diadakannya ataupun belum diciptakannya sistem pemerintah, makanya hanya beberapa bagian-bagian tertentu seperti Jawa bagian barat. Dan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Konon katanya tiga komponen sketsa ini mengandung arti Latin ataupun tersendiri, menggambarkan sisi Islami, seperti ada yang menggambarkan iman, ihsan, dan Islam, ada yang menggambarkan Muhammad, Allah, dan Adam. Dan penempatannya pun berbeda. Tidak hanya asal
seperti diacak ataupun random seperti Adam, Muhammad atau itu tidak, tapi itu udah diposisikan posisinya seperti itu. Kenapa Muhammad diposisikan di atas? Karena kita hidup di dunia sesuai dengan ajarannya, menganut pedoman ajaran Islam sesuai dengan yang kehidupan kita diterapkan. Dan yang di tengah, kenapa Tuhan ataupun Allah? Karena Tuhan itu ada di hati kita, dan Adam di bawah, yaitu karena dalam tanda kutip kesalahan Adam kita lahir di dunia seperti itu. Karena dahulu kala Adam diciptakan ataupun penghuni surga, dan karena kesalahannya mengkonsumsi buah koldi, akhirnya turunkan ke dunia. Kesalahannya itu yaitu apa? Karena syahwatnya tidak bisa menahan godaan dari Siti Hawa pada posisi itu untuk mengambil buah koldi yang diutus oleh iblis yang ada di sana seperti itu. Jadi beberapa sketsa salah satunya 3 ukiran, ada beberapa bentuk seperti sketsa mungkin diciptakannya 5 jendela itu menggambarkan sama halnya seperti tujuan awal, yaitu menyebarkan agama Islam. Jangan meninggalkan 5 waktu pada satu hari, dan dijadikannya 2 ruangan satu pun di bawah, ruangan satunya di atas, itu menggambarkan suatu kehidupan itu berdampingan. Ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa yang ada yang atas dan ada yang bawah? Enggak sama rata, karena yang namanya kehidupan itu sama halnya seperti laki-laki perempuan, derajatnya laki-laki lebih di atas dibandingkan perempuan. Sama halnya seperti sholat berjamaah antara suami istri, kan bersatu seperti itu. Seperti itu. Siapa tokoh atau pengrajin terkenal yang terkait dengan rumah adat Panjalu? Tokoh atau pengrajin terkenal untuk masa sekarang atau dahulu? Dahulu. Kalau masa dahulu, tokoh mungkin salah mengartikan, dalam arti bukan terkenal pengrajin ya, tapi yang menemukan mungkin. Yang menemukan ini yaitu Raden Sanata. Raden Sanata itu adalah asli dari santri Pagaru Gunung yang notabene mempunyai garis keturunan, 3 garis keturunan, yaitu garis dari kerajaan Pajajaran, garis dari Kesepuhan Cirebon dan Talagamanggung seperti itu. Dan sebelumnya, tokoh sebelumnya yang sebelum ada Raden Sanata masuk ke wilayah Panjalin ataupun alas Panjalin ataupun rotan Panjalin, sebelumnya sudah ada penghuni seperti Buyut Pintu, Buyut Banjar, Buyut Surodipa, Buyut Bolot, dan tidak terlepas yaitu Pangeran Kesepuhan Cirebon yang mempunyai istri yaitu putri dari Kerajaan Mataram. Kapan tradisi pembangunan rumah adat Panjalin mulai berkembang? Awal mula tradisi pembangunan rumah adat Panjalin, untuk tradisi pembangunan rumah adat awal mula itu ketika tahun 1992, ketika mulanya diangkat sebagai situs budaya nasional ataupun situs purbakala nasional ketika tahun 1992 awal mulanya. Dan kesini-sininya ada suatu upacara ataupun momentum untuk memperingati berdirinya Panjalin, yaitu ditetapkan pada tanggal 31 Oktober. 31 Oktober biasanya itu dijadikan momentum tiap tahunan, agenda rutinan dari nasional, bukan hanya dari kabupaten ataupun provinsi, tapi dari nasional ditetapkan itu sebagai hari jadi Panjalin, dan diagendakan pula oleh pemerintah desa ataupun kabupaten sampai sekarang ini masih secara kontinu. Di mana lokasi spesifik dari komunitas yang membangun rumah adat Panjalin? Lokasi spesifik komunitas ini sebenarnya bukan komunitas, ini adalah suatu tanggung jawab dari keberagaman warga masyarakat Panjalin khususnya dan umumnya Majalengka, karena ini bukan tanggung jawab dari Majalengka saja, bukan tanggung jawab dari warga Panjalin aja,
karena ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dari Desa Panjalin ataupun masyarakat Majalengka, tapi terkhusus umumnya dari warga Jawa Barat, karena ini adalah satu-satunya saksi bisu yang masih berdiri kokoh tanpa dibuat, tanpa diada-ada untuk menghasilkan segi finansial ataupun ekonomi. Ini asli, real saksi bisunya dengan bentuk secara alami, natural, tanpa diada-ada ataupun direkayasa seperti itu. Mengapa rumah adat Panjalin penting atau memiliki makna khusus bagi masyarakatnya? Karena rumah adat Panjalin ini mempunyai beberapa arti, menyimbolkan tentang kearifan lokal ataupun peradaban manusia. Terkhusus tadi saya sampaikan beberapa komponen sketsa yang mempunyai arti, dan perlu diketahui rumah adat ini dibangun dari satu pohon jati raksasa dan tanpa ditebang, jadi masih tumbuh ke akar-akarnya, dan hanya kalau bahasa sini sih dipapras, dijadikan 16 pondasi. 16 pondasi itu mengartikan dari satu pohon menjadi 16 pondasi, itu menggambarkan 17. Jadi jangan pernah meninggalkan 17 rakaat dalam satu hari, sebagaimana mestinya ajaran Raden Sanata yang menyebarkan kepada warga Panjalin seperti itu. Di samping itu ada beberapa hal tadi nilai-nilai yang perlu diapkan, seperti kenapa diajarkan anak tangga. Anak tangga itu mempunyai nilai dalam arti berusahalah ataupun kendalikan ataupun usahakan hidup itu jangan monoton, jangan mendatar, tapi harus meningkat, tapi sudah di atas. Jangan lupa merasakan apa yang dirasakan keadaan yang di bawah. Jadi pesannya jangan adigung ataupun jangan sombong ketika sudah di atas. Kita itu adalah manusia, makhluk sosial yang harus saling membantu, karena manusia pada notabene membutuhkan manusia yang lainnya, seperti itu. Dan ada pula tulisan-tulisan yang tercantum seperti di dinding halaman depan, tulisan Monapek itu mengartikan, itu bertulisan Sunda kuno yang tulisannya mupus karuhun megat katurunan. Itu adalah simbol, bahkan ikon, bukan dari Panjalin saja tapi dari Majalengka. Itu adalah ikonnya, yaitu pesan juga bahwa seumpamanya jangan pernah meninggalkan tali silaturahmi ataupun jangan pernah meninggalkan sejarah, karena meninggalkan semuanya akan memutuskan segalanya, entah itu rezeki, hal-hal yang lainnya. Intinya itu adalah semuanya perbuatan yang munafik seperti itu. Dan yang terkait bagaimana proses pembangunan rumah adat Panjalin dilakukan? Secara rumah adat ini dibangun secara fundamental dalam arti manual, tanpa melibatkan siapapun, hanya berdiri dari satu orang. Jadi kita itu melihat hanya sudah berbangun seperti ini. Ini hanya mungkin kita melestarikan, menjaga dengan merawat. Ketika ada kayu-kayu yang roboh ataupun yang sudah tidak layak diganti seperti itu. Terkesan untuk bagaimana untuk membangun caranya seperti apa, wallahu alam, karena kita tidak hidup di zamannya. Yang jelas pada momen itu ketika dibangun rumah adat ini tanpa menggunakan logam sama sekali, entah itu paku, besi dan lain, semuanya dari alam, semuanya dari kayu dengan cara pahat. Tahu nggak pahat? Kayu dimasukin seperti itu sebagai pengganti pakunya seperti itu. Jadi semuanya rumah adat ini terstruktur dibuat tanpa menggunakan logam sama sekali, tapi dengan kekokohan. Entah apa ceritanya sampai kokoh seperti ini, sampai ya kalian tahu sendiri, sampai bertahan seperti ini. Ya Allah, ini mungkin suatu keberkahan. Kini bangunan ini telah menjadi cagar budaya dengan bentuk yang mirip rumah adat Minahasa. Walau demikian, struktur utamanya tetap terbentuk panggung sesuai desain mendasar rumah adat Sunda.
Kelompok 5 Bahasa Indonesia ingin membuat Ya Allah. program Sekian dari kelompok kami.